Bibir dikulum, buah banana. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penghantar ilmu bisnis. Pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok 1. Yang pertama Abdul Kaspi Al-Aziz, yang kedua Abdul Munir, yang ketiga Ahmad Maulana, yang keempat Ahmad Tias Ghazali. Mari kita mulai. Yang pertama, badan usaha dan hukum. Usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Pengertian badan usaha menurut para ahli. Yang pertama, M. Eccles. Tanpa mengesampingkan peran badan usaha, dikatakan bahwa badan usaha itu sendiri merupakan sebuah usaha yang bentuknya adalah badan usaha dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari kegiatan usaha yang dilakukan di dalamnya. Yang kedua, Murni Sumarni. Usaha dianggap sebagai sebuah kegiatan dalam mengelola ataupun memproduksi sebuah produk dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam untuk kemudian didistribusikan secara luas. Bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya, ada Perjan, perusahaan jawatan. Yang kedua, Persero, perusahaan perseroan. Yang ketiga, Perum, perusahaan umum. Yang kedua, ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Contohnya, yang pertama ada Command Detail Penescope atau CP. Yang kedua ada perusahaan perseorangan atau PO. Yang ketiga adanya perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga, koperasi. Koperasi merupakan sebuah badan usaha organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Faktor-faktor yang menentukan jenis badan usaha. Yang pertama, tipe dari usahanya. Misalnya, seperti perkebunan, industri, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, luas dari jangkauan pemasaran yang akan dicapai. Yang ketiga, modal yang diperlukan untuk memulai usaha. Yang keempat, sistem pengawasan yang dikehendaki. Yang kelima, tinggi dan rendahnya risiko yang nantinya akan dihadapi. Yang keenam, jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketujuh, keuntungan yang direncanakan. Fungsi badan usaha ada 3. Fungsi sosial. Hal ini berarti badan usaha harus memberikan manfaat kepada lingkungan sosialnya, baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Yang kedua, fungsi pengembangan ekonomi adalah pembangunan ekonomi bagi negara. Badan usaha menyediakan pekerjaan yang otomatis mengurangi pengangguran juga meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, ada fungsi komersil. Fungsi komersil memiliki 2 fungsi yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial adalah fungsi manajemen operasional badan usaha secara keseluruhan agar bisa mencapai tujuan tertentu didirikannya badan usaha. Fungsi operasional badan usaha menyangkut cara badan usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
Berikutnya yaitu badan hukum. Badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Definisi badan hukum menurut para ahli. Menurut Utrecht, pengertian badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa, berwenang menjadi pendukung hak. Selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia. Menurut Subekti, definisi badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Sedangkan menurut Sri Sudewi Masjun, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang sama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan. Berikut ini ciri-ciri dari badan hukum. 1. Mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum. 2. Mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan hukum. 3. Terdaftar sebagai badan hukum. 4. Tetap dalam melakukan perbuatan hukum. Dan 5. Mempunyai akte notaris pada pendiriannya. Selanjutnya, jenis-jenis badan hukum. Badan hukum publik. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang dibuat menurut hukum publik atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antara negara dan aparatnya dengan warga negara yang berkaitan dengan umum atau publik. Badan hukum privat. Badan hukum privat merupakan badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata, hukum sipil, atau sekumpulan orang yang membuat kerjasama dan membentuk badan usaha adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Selanjutnya, unsur-unsur badan hukum, yaitu mempunyai pengurus, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai harta kekayaan, dan mempunyai perkumpulan. Pergi ke pasar di dekat kota. Jangan lupa pulangnya beli alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.